Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggis Cilestari dengan NIM 102-19-030 dari program studi fisika 2019. Kali ini akan sedikit membahas mengenai salah satu modul di mata kuliah eksperimen fisika 2, yaitu interferometer dan prinsip kabinet. Oke, sebagai pendahuluan, tujuan kuantitatif dari modul ini ada dua. Yang pertama adalah menentukan rasio pergeseran pada pola interferensi yang terbentuk dari alat yang kita gunakan pada percobaan ini, yaitu interferometer Michelson-Morley dengan berbagai variasi nilai mikrometer subgroup. Lalu kemudian kita juga akan menentukan ketebalan sampel rambut wanita, rambut pria, serta kawat email menggunakan prinsip Babinett. Dan untuk menjawab tujuan tersebut, tentu kita harus juga membahas dan juga memahami mengenai dasar teorinya. Yang pertama tentu mengenai sifat dari cahaya itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan sinarnya dapat saling berinterferensi satu sama lain. Jika terdapat dua gelombang dengan fase yang sama, maka akan terjadi yang disebut dengan interferensi konstruktif. Ini dapat dilihat pada gambar 1 sebelah kiri, di mana pada superposisinya di sini didapatkan penyatuan yang konstruktif gitu. Sementara jika fasenya berlawanan, maka akan terjadi interferensi destruktif seperti pada gambar sebelah kanan, di mana di sini wave 1, wave 2-nya memiliki beda fasa, sehingga superposisinya yang terjadi adalah interferensi destruktif. Kemudian untuk interferensi ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dua buah gelombang akan menghasilkan pola interferensi stabil jika frekuensinya itu sama. Lalu yang kedua, pola interferensi ini akan terlihat jelas jika sumber cahayanya ini memiliki amplitudo hampir atau bahkan sama. Dan yang terakhir, sumbernya ini harus sefasa atau memiliki beda fasa yang konstan sehingga disebut sebagai koheren baik itu ruang maupun waktu. Contohnya adalah cahaya laser, sehingga cahaya laser di sini dipilih sebagai sumber cahaya untuk percobaan kali ini. Kemudian yang kedua akan dibahas juga mengenai interferometer Michelson-Morley. Jadi dapat dilihat pada gambar kedua, di sini ada skema alat percobaan yang kita gunakan, yaitu alat interferometer Michelson-Morley. Jadi ini adalah alat untuk membagi sumber cahaya dari sumber cahaya yang kita gunakan. Dimulai dari titik source di sini, cahaya akan dibagi oleh beam splitter di tengah di sini, kemudian dua cahaya yang terbagi itu akan dipantulkan kembali oleh cermin M1 dan M2 di ujung kanan dan juga ujung atas. Kemudian kembali lagi ke beam splitter, lalu akhirnya kedua cahaya tersebut akan terpantulkan dan berinterferensi pada layar sehingga dapat kita amati. Nah, pada percobaan menggunakan interferometer ini, dapat dilihat nantinya pada layar adanya perubahan pola interferensi gelap terang yang berhubungan juga dengan rasio pergeseran atau dilambangkan dengan K. Sehingga di sini ada persamaan 21, K sama dengan si jumlah perubahan pola interferensinya dikalikan dengan lambda per 2 dikali dengan perubahan lintasan optiknya. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan nanti pada pengolahan data. Kemudian kita juga perlu membahas mengenai prinsip Babinett juga prinsip Huygens. Jadi prinsip Babinett ini menyatakan bahwa si pola difraksi menggunakan celah sempit akan menghasilkan pola yang sama bila celah tersebut diganti dengan komplemennya. Nah, komplemen di sini maksudnya berupa suatu penghalang dengan ketebalan yang sama dengan lebar celah sempit tersebut. Nah, aplikasinya dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis, sehingga dapat digunakan pada percobaan kali ini. Kemudian ada juga prinsip Huygens, dia menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang. Oh, di sini belum selesai, maksudnya dengan panjang gelombang sebelumnya gitu. Nah, prinsip ini dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil. Nah, wavelength ini dapat diumpamakan jika kita melihat batu yang dijatuhkan ke dalam air. Jadi di sana kan akan menimbulkan gelombang-gelombang baru yang banyaknya tak terhingga, sehingga gelombangnya itu tidak mengalir lurus saja tapi menyebar gitu. Dan untuk perhitungannya dapat dilihat ilustrasinya pada gambar ketiga di sini. Di sini ada dua titik, yaitu S2 juga S1, yang mana sinarnya itu akan masuk melewati celah itu, lalu akan berpusat
atau bertemu di titik P di sini. Dan jika kita menggunakan pendekatan trigonometri antara celah S1, S2 juga dengan si B di sini, maka akan didapatkan persamaan paling atas di sini yaitu sin theta sama dengan delta S per D. Di mana si delta S ini menurut gambar di sini adalah S2 dikurang S1, yang mana berarti N dikali lambda, N itu berarti jarak antar pola ya, sehingga dapat dituliskan kembali menjadi D sin theta sama dengan N dikali lambda. Kemudian, dikarenakan si nilai theta ini sangat kecil, maka sin theta dapat didekatkan dengan tan theta. Sehingga dapat dituliskan kembali tan theta sama dengan delta X per L. Kemudian tan theta juga disesuaikan kembali sesuai dengan gambarnya dengan kondisinya menjadi D sama dengan L per delta X dikali lambda. Sehingga kita mendapatkan persamaan untuk ketebalannya adalah D dikali gradien daripada si lambda. Jadi nanti nilai gradiennya adalah L per delta X. Oke, untuk metode dan hipotesis, jadi pada eksperimen ini dibagi menjadi dua percobaan utama. Yang pertama adalah interferensi cahaya dengan interferometer Michelson-Morley. Pertama tentu kita susun dulu alatnya, kemudian kita aktifkan laser menggunakan kunci, dan tunggu lasernya terpancar. Lalu kita atur kedudukan lasernya supaya tegak lurus dan juga masuk ke lensa divergentnya. Kemudian knob mirror dan juga micrometer saklopnya diatur agar polanya diperoleh pada layar dengan jelas. Dia mati lagi sehingga diatur lagi sehingga dapat diamati dengan jelas. Lalu nilai micrometer sekrup dicatat ketika pola awal terlihat sebagai posisi XI. Jadi kita memilih satu titik tertentu pada mikrometer sekrup sebagai posisi awal atau XI, kemudian kita putar mikrometer sekrup tersebut sebanyak 10 kali. Satu putaran itu berarti dari satu pola gelap terang menjadi pola yang sama. Kemudian setelah 10 kali diputar, kita catat nilai mikrometer sekrup saat itu sebagai nilai XF. Kemudian kita ulangi langkah tersebut sehingga didapatkan 10 data. Lanjut ke percobaan yang kedua, adalah percobaan difraksi cahaya dengan prinsip babinet. Jadi yang pertama kita siapkan dulu alat-alatnya, tentu kawat emailnya, sehelai rambutnya, entah itu sehelai rambut wanita juga perempuan. Lalu kita tempatkan salah satu spesimen tersebut secara vertikal pada bangku optik, lalu kita susun set alatnya seperti laser, bangku optik, penggaris, statif, layar kertas, lain sebagainya seperti yang ada pada modul. Kemudian lasernya diaktifkan kembali menggunakan kunci dan tunggu si lasernya terpancar lagi, lalu diposisikan sehingga si layarnya, sinar lasernya mengenai si kawat email tadi. Lalu layarnya diletakkan di depan bangku optik agar hasil difraksi dapat diperoleh. Kemudian jaraknya divariasikan dengan interval 15 cm antara 60 sampai dengan 120 cm. Kemudian kita ukurlah si jarak antar gelap yang terlihat pada layar, 5 gelap pertama ke kiri dan ke kanan. Kemudian ulangi lagi langkah eksperimen tersebut untuk seluruh sampel yang kita punya. Nah, untuk contoh daripada hasilnya, yang pertama kita akan mendapatkan tabel ini. Jadi XI di sini berarti titik daripada si mikrometer sekrup yang kita tentukan di awal. XF ini berarti hasil titik di mikrometer sekrup setelah kita memutar mikrometer sekrup sebanyak 10 kali. Kemudian kita hitung perbedaan antara XI dan XF ini sebagai delta X. Lalu lambdanya ini sesuai dengan referensi saja dengan sumber cahaya yang kita gunakan, yaitu 632,8 nanometer. Kemudian banyak perputarannya adalah 10. Kemudian K ini kita hitung menggunakan persamaan 21 yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian tinggal dihitung rata-rata referensi dan kita bandingkan untuk mendapatkan galatnya. Nah, untuk percobaan yang kedua di sini, jadi ini adalah grafik antara delta X atau jarak si pola grafnya terhadap jarak layar L ke si penghalangnya. Ini sesuai saja dengan data yang kita peroleh untuk setiap variasi jarak, didapatkan berapa sih jarak pola gelap terang yang dihasilkan. Kemudian kita regresikan linear untuk mendapatkan nilai daripada si gradiennya. Nah, sesuai dengan persamaan 21 tadi, bahwa ketebalan daripada si sampel ini dapat didapat dengan membagi
nilai daripada gradien dengan panjang gelombang yaitu 632,8 nanometer, sehingga nanti didapatlah si ketebalan daripada si sampel, yang mana untuk rambut wanita ini berarti 80,1 mikrometer. Untuk percobaan selanjutnya, langkah yang sama digunakan juga, sehingga didapatkan untuk ketebalan kawat email sebesar 301,33 mikrometer, dan untuk rambut pria sebesar 93,1 mikrometer. Sehingga nanti bisa kita bandingkan dengan ketebalan referensinya, sehingga kita bisa mendapatkan galatnya di akhir sebagai pelapor. Sekian pembahasan mengenai modul 2, terima kasih.